Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastunya kurang semangat, pikiran, kayaknya belum makan nih, belum ngopi, belum segala-galanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ayo semangat, tangan. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kita yang berumat Muslim Islam, karena menjelang beberapa hari lagi Hari Raya Idul Fitri. Mari kita ucapkan selamat kepada saudara kita, karena di sayap partai kita juga memiliki sayap yang namanya BAMUSI, Baitul Muslimin Indonesia, dulu yang didirikan oleh almarhum Bapak Taufik Kemas Yabudhiraya, suami daripada Ibu Megawati. Sampai sekarang di Tabanan masih eksis untuk itu. Baik, yang saya hormati Ketua DPN Repdem, Ketua DPD Repdem Bu Tira, tepuk tangan buat beliau Bu Tira. Sebelum saya membuka percap ini, perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan Repdem yang sudah dilantik, apa yang disampaikan tadi Bu Tira memang benar. Repdem ini sudah menjalani suatu proses yang sangat panjang. Dulu apa yang disampaikan Bu Tira, pembentukan Repdem, saya masih ingat sekali, 18 tahun yang lalu, panjang. Waktu itu saya dengan Mbak Tira ini, kalau saya panggil Tira, Mbak Tira ini, sama-sama aktivis, sama-sama teman seperjuangan di Denpasar. Saya dulu di Denpasar, sama Pak Alek Kalaka juga, banyak kawan-kawan waktu itu. Dan Mbak Tira waktu itu saya masih ingat, teman bermain perjuangan, dan beliau sampaikan tadi mengenai Repdem BMI, kita sama-sama, karena kita sama-sama awalnya anti Orde Baru, aktivis yang anti Orde Baru, pergerakan kita. Nah, waktu itu Bu Tira telepon saya, ayo bangun di Tabanan Repdem, karena waktu itu saya jadi bendahara PAC Kecamatan Tabanan. Waktu itu saya, siapa yang tidak di kota, saya pikir waktu itu di kota, siapa yang di kota yang bisa saya ajak koordinasi, komunikasi yang dekat. Kebetulan Pak Desta, waktu itu saya lihat, kebetulan kakaknya Pak Desta, Pak Janupati, adalah sahabat dari kecil sama saya. Beliau seorang lawyer, pengacara di Partai PD Perjuangan. Pak Desta nih adiknya yang kita tawarkan waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu Desta masih kerja di bank, belum jadi aktivis, belum seorang banker, seorang pegawai bank belum. Jadi saya sampaikan sama Mbak Tira, ayo saya tawarkan nih Pak Desta untuk menjadi ketua Repdem di Kabupaten Tabanan waktu itu. Langsung berkat Mbak Tira, berkat waktu itu saya jadi penasehat saja. Berkat Pak Desta, akhirnya sampai saat ini Repdem sangat baik dan bagus dan berjaya di Kabupaten Tabanan. Sangat-sangat baik, organisasi solid, begitu juga organisasi yang lain. BMI juga dulu saya sama-sama dengan Mbak Tira bergerak, saya juga selaku penasehat di BMI. Taruna Merah Putih juga saya jadi wakil ketua dulu Pak Sedano Arte, karena dulu Pak Sedano Arte tidak pegang jabatan Bupati Bangli, jadi ketua Taruna Merah Putih Bali, ditunjuk sama di pusat. Waktu itu saya juga jadi wakil ketua lah, biar sama para ketua DPC waktu itu, para bupati juga menyertai teman-teman di sayap partai maupun di badan di underpo partai. Jadi semua sayap underpo memiliki
sejarah perjuangan yang panjang di Kabupaten Tabanan. Dan waktu itu saya memang mengikuti semua pergerakan ini. Dan Astungkare karena saya mengikuti pergerakan saya partai, organisasi, onderbo dan lain-lain, perlu saya sampaikan, ada trouble sedikit, perlu saya sampaikan, saya juga dulu, saya juga dulu awalnya merintis organisasi kepartian dari bawah. Coba cek. Tes. Biasa, kalau saya biasanya menyampaikan sambutan pasti ada gangguan teknis dikit. Biasa. Tes. Tes. Biasa, di mana-mana ini sudah pengalaman saya. Setiap saya bicara tadi lancar, tapi ketika saya bicara pasti ada gangguan sedikit. Artinya kawan-kawan diminta untuk serius mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu biasanya. Sekali lagi bahwa saya bangga menyampaikan. Minta kepada kawan-kawan di dalam kesempatan yang berbahagia ini sambutan pidato politik saya, bahwa dalam sebuah organisasi itu pasti ada pasang surut. Sudah biasa, jangan khawatir, karena saya alami, karena di dalam sebuah proses organisasi itu pasti pasang surut dan berproses panjang. Karena saya juga dulu sama Mbak Tira dari aktivis saya masuk sebuah organisasi dan saya di badan ini artinya struktural partai, anak ranting. Nah, saya tahun 2000 setelah reformasi tahun 98, 99, tahun 2000 saya menjadi anak ranting di Banjar Daupalo, Pengabatan. Anak ranting tahun 2000 sampai 2005. Selain ikut sebagai saya partai. Habis itu saya melompat jadi bendahara PAC tahun 2010 sampai 2015. Setelah tahun 2015 saya tidak duduk di struktural, di badan lagi, tapi di sayap-sayap seperti BNI, seperti Taruna Merah Putih, seperti Repdem. Nah, setelah tahun berikutnya baru saya diperintah menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Sampai saat ini sudah 2 periode menjadi ketua DPC Partai PDI Perjuangan. Jadi kalau bicara struktural, pengalaman saya di partai, saya dari Banjar, dari anak ranting sampai sekarang top pimpinan di kabupaten menjadi ketua DPC Partai PDI Perjuangan. Ini sebuah proses. Saya mintakan kepada kawan-kawan semua, teman-teman di Repdem, di apa, karena ini memang sebuah organisasi. Kalau saya cerita organisasi, Partai PDI Perjuangan ini sebuah partai yang katakanlah terlahirnya dari proses perjuangan yang sangat panjang, penuh dengan dinamika dan liku-liku proses penekanan di saat rejim Orde Baru, penuh dijalimi. Karena begitu dijalimi partai PNI saat itu, partai PDI dulu, sampai yang namanya sekarang Partai PDI Perjuangan, penuh dengan lika-liku. Saking banyak pengalamannya, makanya PDI Perjuangan saat ini sudah
merupakan satu-satunya partai modern yang paling banyak memiliki sayap partai dan underbo yang mewakili semua elemen masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Contoh kecil, kenapa Repdem ini dibentuk dulu. PDI Perjuangan merupakan badan seperti burung. Kalau badan ini besar, sayapnya ini harus besar juga. Nggak mungkin buat badan kalau sayapnya kecil. Apalagi tidak punya sayap. Bayangkan burung, badan tidak punya sayap, bagaimana bisa terbang? Maka dari itulah kecerdasan kawan-kawan kita di pusat, badan yang PDI Perjuangan ketika reformasi menjadi badan yang sangat besar, bangunlah, dibentuklah sayap juga yang proporsional sesuai dengan badannya. Contohnya, aktivis 98 seperti Pak Budiman Sujatmiko dan lain-lainnya ditampung dalam sebuah underbo yang namanya Repdem ini, organisasi ini, sehingga membentuk badannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu lahirnya BMI, Banteng Muda Indonesia. Banyak kalangan pemuda dulu yang tidak suka berpartai politik, anak-anak muda jalanan, mahasiswa dan lain-lain, dirangkullah, dibuatkanlah Banteng Muda, anak-anak muda waktu itu khususnya anak-anak yang baru pemilih pemula, yang baru boleh mencoblos umur 17 dan lain-lain. Begitu juga TMP, Taruna Merah Putih. Kenapa dibentuk? Karena banyak atlet yang berprestasi, olahragawan yang berprestasi, anak-anak muda yang berprestasi di bidang pendidikan dan lain-lain harus ditampung dalam sebuah sayap partai. Itulah dibentuk Taruna Merah Putih. Begitu juga karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini partai nasionalis, jadi tidak hanya milik nasionalis Hindu, Kristen, Islam. Biar partai muslimnya juga kita rangkul, dibentuklah BAMUSI, Baitul Muslimin Indonesia. Sehingga partai PKB, P3, partai yang underbo yang berkiblat ke partai muslim ditarik menjadi masuk ke PDI Perjuangan. Biar partai muslim itu tidak anti PDI Perjuangan, maka dibentuk partai partai yang namanya BAMUSI. Semua punya sejarah. Maka dari itu harapan saya kepada kawan-kawan semua, apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, disampaikan oleh Ketua DPC Repdem, disampaikan oleh Mbak Tira, bahwa hari ini kita berbahagia sudah bisa pengukuhan, padahal sudah saya SK-kan dulu, pelantikan juga, membuka kerja hari ini, dan di kesempatan yang berbahagia ini saya tidak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya Pak Nyoman Mulyadi, Mang Mul, yang begitu luar biasa, sama istrinya juga sangat baik sekali, karena tempat ini merupakan tempat bersejarah bagi saya selaku Bupati Tabanan waktu Jayawira. Tempat ini juga saya jadikan tempat untuk konsolidasi, kampanye, minta dukungan kepada saudara-saudara saya di Kediri. Dan buktinya di Kecamatan Kediri dulu suara Partai PDI Perjuangan kurang bagus, jujur saya sampaikan, tapi sekarang perolehan kursi untuk Kecamatan Kediri sudah luar biasa, melampaui ini berkat kerja sama ranting PAC, DPC, sayap partai BMI, Taruna Merah Putih, Repdem. Ini membuktikan suara terbesar di Kabupaten Tabanan adalah di Kecamatan Kediri. Kalau bisa kita merangkul kawan-kawan kita, suara PDI akan menjadi lebih baik. Target kita tahun 2024, kita mempunyai ambisi bahwa sekarang dari 40 kursi DPR yang ada di Kabupaten Tabanan, PDI 28 kursi setara dengan 70%. Artinya kita sudah sangat menguasai kedudukan secara partai politik dari 22, 25, sekarang menjadi 28. Ini berkat kerjasama dukungan semua pihak. Harapan kita tahun 2024, kita naikkan porsi kita, kalau bisa bertahan. Kita di Bali saingan kita hanya Badung 28 kursi dan Tabanan 28 kursi. Kalau Gianyar masih 26 kursi di seluruh Bali, bahkan di
di Indonesia. Kita termasuk partai di Tabanan yang sangat luar biasa. Ini tolong dipertahankan. Saya selaku pimpinan partai di Kabupaten Tabanan tolong dipertahankan. Bertahan saja sudah sangat luar biasa. Apalagi nanti bisa kita naikkan. Maka dari itulah sayap partai ini, bagaimana kita mengepahkan sayap ini sehingga betul-betul Partai PDI Perjuangan bisa dicintai oleh masyarakat Tabanan. Dan kepada semua pihak yang membantu kegiatan ini saya ucapkan terima kasih, karena keterbatasan waktu. Kalau cerita tentang partai tidak akan habis-habis sampai besok pagi, karena kita adalah bagian daripada pelaku selama ini. Tidak terasa dari 98 sekarang sudah tahun 2022, sudah sangat panjang sekali. Maka dari itu sekarang bagaimana memelihara kesolidan dan kekompakan kita. Kunci daripada roh Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Tabanan dan sayapnya, kuncinya hanya satu. Ketika kita bersatu, apapun bisa kita laksanakan dan lakukan di Kabupaten Tabanan. Kuncinya adalah ketika bersatu. Karena banteng ini kuncinya bersatu di Tabanan. Maka dari itu Astum Kare selama ini kawan-kawan kita sudah bisa kita ajak koordinasi komunikasi untuk bersatu membangun Tabanan yang kita cintai sesuai dengan visi misi kita. Namun saat kerteh Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Saya minta kepada teman-teman Repdem, mari wujudkan visi misi Kabupaten Tabanan sehingga Tabanan bisa mempercepat proses kesejahteraan Tabanan yang kita cintai dan yang kita banggakan. Banggalah menjadi orang Tabanan. Kalau tidak kita, siapa lagi yang membangun Tabanan yang kita cintai ini? Ayo semangat bersatu membangun Tabanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu Nama Sidam. Maka pada hari ini Tilem, ini hari yang sangat baik sekali, Sabtu, maka Rakercap DPC Repdem Kabupaten Tabanan saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi ada acara tambahan, katanya ada acara tambahan gitu. Pengukuhan. Oke. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi Santi Om. Merdeka!